Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang sejarah negara di Eropa Timur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PTS dari mata kuliah sejarah Eropa. Berikut ada 10 negara di Eropa Timur. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah negara Rusia. Rusia dimulai dari suku Slaviya Timur yang tinggal di wilayah tersebut pada abad ke-9. Pada tahun 862, terbentuklah negara pertama, dikenal sebagai Ruskiev, berkembang menjadi pusat kekuasaan dan budaya. Namun pada abad ke-13, bangsa Mongol menaklukkan wilayah ini dan memerintah selama lebih dari 2 abad, hingga Moskow mulai bangkit sebagai pusat kekuasaan baru. Pada abad ke-16, di bawah Tsar Ivan IV, Rusia menjadi kekaisaran yang terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada abad ke-19. Namun pada tahun 1917, revolusi Bolshevik menggulingkan pemerintahan Tsar dan mendirikan Uni Soviet, sebuah negara komunis. Uni Soviet kemudian menjadi salah satu kekuatan utama dalam Perang Dingin bersaing dengan Amerika Serikat. Uni Soviet akhirnya runtuh pada tahun 1991 yang mengakhiri sistem komunis dan memisahkan negara menjadi beberapa republik independen, dengan Rusia sebagai penerus utama. Sejak saat itu, Rusia berkembang sebagai negara modern menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial. Negara kedua adalah Belarus. Sejak abad ke-9, wilayah yang kini dikenal sebagai Belarus adalah bagian dari Ruskiev. Setelah kekuasaan Mongol memudar, Belarus menjadi bagian dari Keharpatian Lituania pada abad ke-13. Kemudian bergabung dengan Polandia dalam persemakmuran Polandia-Lituania. Pada akhir abad ke-18, wilayah Belarus diadministrasi oleh Kekaisaran Rusia selama pembagian Polandia. Setelah revolusi Bolshevik 1917, Belarus menjadi republik dalam Uni Soviet pada tahun 1922 dan dikenal sebagai Republik Sosialis Soviet Belarusia atau RSSB. Selama Perang Dunia II, Belarus mengalami kehancuran besar karena pertempuran dengan Jerman dan sekitar sepertiga dari penduduknya tewas. Setelah perang, Belarus dibangun kembali dan tetap menjadi bagian dari Uni Soviet hingga runtuhnya pada tahun 1991. Belarus kemudian merdeka dan mendirikan Republik Belarus, tapi tetap memiliki hubungan erat dengan Rusia. Sejak tahun 1994, Belarus dipimpin oleh Alexander Lukashenko yang menjadi presiden pertama dan masih memimpin hingga kini, menjadikan Belarus negara yang dikenal dengan pemerintahan otoriternya. Negara ketiga adalah Republik Ceko. Republik Ceko memiliki sejarah yang kaya dan terkait dengan wilayah Bohemia, Moravia, dan Silesia di Eropa Tengah. Pada abad pertengahan, wilayah ini adalah bagian dari kerajaan Bohemia yang menjadi kekuatan penting dalam kekaisaran Romawi Suci. Pada abad ke-16, wilayah tersebut dikuasai oleh Wangsa Habsburg sehingga berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria dan kemudian Kekaisaran Austria-Hungaria. Setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, Kekaisaran Austria-Hungaria ini runtuh dan terbentuklah negara baru bernama Cekoslowakia yang menyatukan Ceko dan Slovakia. Cekoslowakia menjadi negara demokratis yang cukup maju, tetapi pada tahun 1938, negara ini diduduki oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Cekoslowakia kembali merdeka, tetapi jatuh ke dalam pengaruh Soviet dan menjadi negara komunis. Pada 1989, Revolusi Beludro mengakhiri pemerintahan komunis secara damai dan pada 1993, Ceko dan Slovakia berpisah secara damai dalam apa yang dikenal sebagai perceraian Beludro, membentuk Republik Ceko dan Slovakia sebagai negara yang terpisah. Republik Ceko kemudian bergabung dengan NATO pada 1999 dan Uni Eropa pada 2004 menjadikannya negara demokratis yang modern di Eropa Tengah. Negara keempat adalah Polandia. Polandia memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kerajaan terbesar di Eropa. Pada abad ke-10, negara ini didirikan oleh Mieszko I dari dinasti Piast yang menyatukan wilayah Polandia dan menjadikannya kerajaan Kristen. Pada abad ke-14, dinasti Jagiellon menyatukan Polandia dan Lituania dalam sebuah uni yang menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa yang dikenal sebagai Persemakmuran Polandia-Lituania. Persemakmuran ini memiliki sistem pemerintahan yang unik dengan monarki elektif dan parlemen yang kuat. Namun pada akhir abad ke-18, persemakmuran Polandia-Lituania mengalami 3 kali pembagian oleh Kekaisaran Rusia, Prusia, dan Austria, sehingga Polandia hilang dari peta Eropa selama lebih dari 1 abad. Setelah Perang Dunia I pada tahun 1918, Polandia kembali merdeka sebagai Republik Polandia. Pada Perang Dunia II, Polandia diserang oleh Nazi Jerman dari Uni Soviet pada tahun 1939, yang menyebabkan negara ini terpecah dan diduduki. Setelah perang, Polandia menjadi negara satelit Uni Soviet dengan pemerintahan komunis hingga 1989, ketika Revolusi Solidaritas mengakhiri kekuasaan komunis secara damai.
Sejak itu, Polandia menjadi Republik Demokratis dan kemudian bergabung dengan NATO pada 1999 dan Uni Eropa pada 2004, menjadikan salah satu negara ini modern dan berkembang di Eropa Tengah. Negara kelima adalah Ukraina. Pada abad ke-9, wilayah yang kini menjadi Ukraina adalah bagian dari Rus Kiev, sebuah negara yang menjadi pusat kekuasaan dan budaya di Eropa Timur. Setelah keruntuhan Rus Kiev pada abad ke-13 akibat invasi Mongol, wilayah ini terbagi antara kekuasaan Polandia, Lituania, dan kemudian Kekaisaran Rusia. Pada abad ke-18, Ukraina secara bertahap masuk ke dalam Kekaisaran Rusia, dan setelah Perang Dunia Pertama, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1917, tapi kembali jatuh ke tangan Bolshevik dan menjadi bagian dari Uni Soviet pada 1922. Selama era Soviet, Ukraina mengalami banyak kesulitan, termasuk Holodomor, kelaparan, buatan yang mengakibatkan jutaan kematian pada tahun 1932 sampai 1933. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina meraih kemerdekaannya dan menjadi republik independen. Namun, negara ini menghadapi tantangan politik dan ekonomi serta ketegangan dengan Rusia yang meningkat setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan konflik bersenjata di wilayah timur Ukraina. Sejak itu, Ukraina telah berusaha untuk memperkuat kedaulatan dan menjalin hubungan lebih dekat dengan Barat, termasuk upaya untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Negara keenam adalah Slovakia. Sejak abad ke-9, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Moravia Raya atau Great Moravia yang merupakan salah satu kerajaan Slavia pertama di Eropa. Setelah runtuhnya Moravia Raya, wilayah Slovakia menjadi bagian dari Kerajaan Hungaria selama hampir 1000 tahun dari abad ke-11 hingga abad ke-20. Setelah Perang Dunia Pertama dan runtuhnya Kekaisaran Austria-Hungaria pada tahun 1918, Slovakia bergabung dengan wilayah Ceko untuk membentuk negara baru bernama Cekoslowakia. Setelah Perang Dunia Kedua, Slovakia menjadi negara boneka di bawah kendali Nazi Jerman, tetapi kembali bergabung dengan Cekoslowakia setelah perang berakhir. Pada tahun 1989, Revolusi Beludro membawa perubahan besar di Cekoslowakia, mengakhiri kekuasaan komunis. Pada tahun 1993, Ceko dan Slovakia berpisah secara damai dengan apa yang telah dikenal sebagai perceraian Beludro, dan Slovakia kini menjadi negara merdeka. Sejak itu, Slovakia telah bergabung sebagai negara demokratis, bergabung dengan NATO pada 2004 dan Uni Eropa di tahun yang sama, menjadikannya bagian dari komunitas internasional Eropa yang modern. Negara ketujuh adalah Bulgaria. Bulgaria memiliki sejarah yang kaya dan telah menjadi pusat peradaban di Eropa Tenggara. Pada abad ke-7, suku-suku Slavia dan Bulgaria bersatu di bawah kepemimpinan Khan Asparuh yang mendirikan Kekhanan Bulgaria pertama. Negara ini berkembang pesat pada abad ke-9 di bawah Simeon I yang memperluas wilayahnya dan menjadikan Bulgaria sebagai pusat budaya, khususnya dalam pengembangan alfabet Kiril yang masih digunakan di banyak negara di Slavia hingga saat ini. Pada abad ke-11, Kekhanan Bulgaria mulai melemah dan mengalami invasi oleh Bizantium yang mengakibatkan penaklukan oleh Kekaisaran Bizantium pada tahun 1018. Bulgaria kembali merdeka pada tahun 1185, mendirikan Kekhanan Bulgaria kedua yang bertahan hingga abad ke-14 sebelum akhirnya jatuh di bawah kekuasaan Ottoman. Setelah hampir 5 abad, Bulgaria menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, dan pada akhir abad ke-19, gerakan kebangkitan nasional muncul, dan setelah Perang Balkan atau 1912 hingga 1913, Bulgaria memperoleh kembali sebagian wilayahnya. Namun, kekalahan dalam Perang Dunia I menyebabkan kerugian teritorial dan ketidakstabilan politik. Setelah Perang Dunia Kedua, Bulgaria menjadi negara satelit Uni Soviet dan dijalankan sebagai Republik Komunis. Pada tahun 1989, gerakan pro-demokrasi menggulingkan rezim komunis dan Bulgaria beralih ke demokrasi. Negara ini bergabung dengan NATO pada tahun 2004 dan Uni Eropa pada tahun 2007, berupaya untuk modernisasi dan integrasi dengan negara-negara Eropa lainnya. Negara selanjutnya ke-8 adalah Moldova. Moldova yang terletak di Eropa Tenggara memiliki sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan dan peristiwa penting. Wilayah ini pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan kuno Dacia dan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-14, Moldavia, sebuah negara bagian yang terpisah, didirikan dan menjadi kekuatan regional. Setelah periode ketidakstabilan dan invasi dari Ottoman dan Rusia, Moldavia kehilangan kemerdekaannya dan menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman pada abad ke-16. Pada abad ke-19, wilayah ini dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia setelah Perang Rusia-Turki. Setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1917, Moldavia bergabung dengan Rumania, tapi pada tahun 1940, wilayah tersebut dianeksasi oleh Uni Soviet dan menjadi Republik Sosialis Soviet Moldavia.
Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Moldova mendeklarasikan kemerdekaannya, namun negara ini menghadapi tantangan politik dan ekonomi serta konflik di wilayah Transnistria yang menginginkan kemerdekaan dan mendapat dukungan dari Rusia. Sejak saat itu, Moldova berusaha untuk menstabilkan situasi dalam negeri dan menjalin hubungan lebih erat dengan Uni Eropa, meskipun tetap berjuang dengan isu-isu politik dan sosial yang kompleks. Negara ke-9 adalah Rumania. Rumania memiliki sejarah yang kaya dan beragam, terletak di persimpangan berbagai budaya Eropa. Pada awal sejarah, wilayah ini dihuni oleh suku Dacia yang kemudian ditaklukkan oleh Romawi pada abad kedua Masehi yang mengakibatkan pembentukan Provinsi Dacia. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, wilayah ini mengalami invasi oleh berbagai suku termasuk Goth, Hun, dan Slavia. Pada abad ke-14, dua kerajaan utama terbentuk di wilayah ini, yaitu Wallachia di selatan dan Moldavia di utara. Kedua kerajaan ini sering berperang dan bersekutu satu sama lain, serta berjuang melawan invasi Ottoman. Pada abad ke-19, Rumania modern mulai terbentuk melalui penggabungan Wallachia dan Moldavia pada tahun 1859, diikuti oleh pengakuan kemerdekaan dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1877. Setelah Perang Dunia I, Rumania bergabung dengan sekutu dan memperoleh wilayah tambahan. Namun pada Perang Dunia Kedua, Rumania beralih ke Axis sebelum kembali ke sekutu. Setelah perang, Rumania menjadi negara komunis di bawah pimpinan Nicolae Ceausescu. Revolusi Rumania pada tahun 1989 mengakhiri pemerintahan komunis dan membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi. Sejak itu, Rumania telah berkembang sebagai negara demokratis dan bergabung dengan NATO pada 2004 dan Uni Eropa pada 2007 yang menjadikannya bagian integral dari Eropa modern. Yang terakhir adalah negara Hungaria. Hungaria memiliki sejarah yang kaya yang dimulai dengan kedatangan suku Magyar pada akhir abad ke-9. Di bawah pemimpin mereka Arpad, suku Magyar mendirikan kerajaan Hungaria pada tahun 1000 dengan Raja Stephen I sebagai raja pertama. Kerajaan ini berkembang menjadi kekuatan penting di Eropa Tengah dan mengalami periode kejayaan di bawah Raja Matthias Corvinus pada abad ke-15. Pada abad ke-16, Hungaria menghadapi tantangan besar ketika Ottoman Turki menaklukkan sebagian besar wilayahnya. Setelah kekalahan di pertempuran Mohács pada tahun 1526, Hungaria terpecah antara wilayah yang dikuasai Ottoman dan yang dikuasai oleh Habsburg. Selama lebih dari 150 tahun, Hungaria berada di bawah pengaruh Habsburg. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria, Hungaria mengalami kehilangan besar wilayah dan populasi melalui Perjanjian Trianon pada tahun 1920. Negara ini kemudian berusaha untuk mengembalikan kekuasaan dan wilayahnya, tetapi terlibat dalam Perang Dunia Kedua di pihak Axis. Setelah perang, Hungaria menjadi negara komunis dan bagian dari blok timur di bawah pengaruh Soviet. Revolusi Hungaria pada tahun 1956 berusaha untuk mengakhiri pemerintahan komunis, tetapi ditindak secara brutal oleh Uni Soviet. Setelah periode transisi, Hungaria memulai reformasi politik dan ekonomi yang membawa kepada transisi menuju demokrasi pada akhir 1980-an. Hungaria kini adalah sebuah republik demokratis bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004 yang menjadikannya bagian dari komunitas Eropa modern. Cukup sekian sejarah negara di Eropa Timur.